Kira-kira kalian lebih setuju ungkapan yang mana? Yang pertama adalah sedikit-sedikit tapi konsisten. Yang kedua, banyak tapi cuman sekali. Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi di video kali ini aku mau bahas terkait dengan keistiqomahan. Wah, orang-orang tuh pada bingung banget gimana caranya istiqomah, gimana caranya biar bisa konsisten, termasuk aku juga. Tapi aku pernah nonton salah satu ceramahnya salah satu ustadz yang bikin aku tergugah untuk melakukan sesuatu secara istiqomah atau konsisten. Oke, jadi ada 3 hal yang mempengaruhi keistiqomahan seseorang. Yang pertama adalah tentang akidahnya, kemudian yang kedua ukhuwahnya, yang ketiga adalah tentang sistemnya. Yang pertama akidah. Akidah itu merupakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pernah dengar nggak istilah dari ihsan? Jadi ihsan tuh kita melakukan sesuatu seolah-olah Allah melihat kita. Nah, itu udah di tahap akidah. Jadi, orang yang bisa menjawab secara baik, secara bagus pertanyaan mengapa kamu melakukan ini, itu semakin bagus jawabannya, itu dia semakin memiliki kekonsistenan atau keistiqomahan yang bagus dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya kayak gini, ketika orang ditanya, "Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu melakukan hal-hal baik? Kenapa kamu berpuasa?" Nah, jawaban-jawaban itu semua adalah akidah termasuknya. Semakin baik jawabannya atau semakin bagus jawabannya, dia memiliki akidah yang bagus. Nah, teman-teman, aku mau tanya, kira-kira antara yang muda sama yang tua, yang lebih sering ke masjid itu yang mana? Pasti rata-rata dari jawaban kita adalah yang lebih tua. Kenapa? Karena orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang tua yang mereka itu rela-rela ke masjid, bahkan usianya udah hampir mendekati mungkin 80 tahun, 70 tahun, yang berjalan aja susah tapi dia memaksakan diri untuk ke masjid. Mereka-mereka adalah yang memiliki akidah yang bagus, memiliki kekonsistenan yang bagus. Kenapa? Karena ketika ditanya, "Kenapa ke masjid? Kenapa mau memaksakan diri ke masjid?" Jawabannya adalah, "Karena aku udah tua, usiaku udah hampir mendekati ajalku. Jadi apa yang aku cari di dunia ini selain daripada pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nah, itu jawabannya. Semakin bagus jawabannya, maka orang itu akan memiliki kekonsistenan yang bagus pula. Dia akan selalu istiqomah. Yang kedua adalah tentang ukhuwah atau kebersamaan. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan secara bersama-sama, itu cenderung mendorong kita untuk melakukan itu setiap saat. Contohnya, dulu waktu aku di pondok pesantren, aku nggak biasa sholat jamaah sebelum masuk sana. Tapi di sana mewajibkan untuk sholat jamaah. Secara nggak langsung, semua orang melakukan, aku juga dong harus melakukan. Kalau dalam istilah psikologi itu namanya konformitas. Jadi kita mengikuti orang-orang, kebanyakan dari orang-orang yang melakukan itu, kita ikuti itu. Padahal sebenarnya dari kita sendiri nggak mau melakukan, entah itu nggak mau atau nggak biasa melakukan. Tapi karena lingkungan kita melakukan, maka kita melakukan itu. Nah, makanya teman-teman, di dalam pengaruh dari istiqomah ini salah satunya adalah tentang lingkungan. Lingkungan yang lagi kita jalani sekarang. Carilah lingkungan yang jangan toksik, lingkungan yang mengarahkan kepada kebaikan, yang mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cenderungnya kalau misalnya manusia itu atau seseorang sendirian itu cenderung lebih ke kemaksiatan. Tapi kalau bareng-bareng itu cenderung ke kebaikan. Tapi gimana ya kalau misalnya dalam sendiri itu lebih mudah untuk berbuat baik? Gimana ya kalau malah berjamaah itu berbuat kerusakan atau berbuat maksiat? Nah, itu pembahasan lain. Tapi di pembahasan kali ini adalah yang mempengaruhi keistiqomahan adalah lingkungan sekitar. Maka kalau teman-teman mau melakukan sesuatu kebaikan secara konsisten, carilah lingkungan yang baik, jangan lingkungan yang toksik. Kemudian nomor 3 adalah tentang sistem. Nah, di Madinah itu diibaratkan sebagai tungku api. Ibaratnya kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tungku api itu, maka keluarnya akan seperti itu. Contoh, besi yang buruk, besi yang buruk dimasukkan ke dalam tungku api itu, maka dia akan menjadi baik keluarnya karena yang buruk-buruk itu terkelupas. Terus besi yang baik masuk ke dalam tungku api akan menjadi lebih baik. Nah, itu tuh Madinah. Karena di Madinah menerapkan sistem Islam yang benar-benar Islam, bukan hanya Islam KTP kayak di kita, gitu ya. Jadi
Sesuatu yang masuk ke Madinah itu pasti di sana jadi baik. Sesuatu yang buruk maupun yang baik itu akan menjadi baik, bahkan lebih baik. Dan pada intinya, akidah itu memunculkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kemudian kalau ukhuwah itu memunculkan kebaikan secara berjamaah. Tapi kalau sistem itu memunculkan kebaikan secara generalis atau generasi. Kalau misalnya kita mau konsisten, perbaiki dulu niat kita ketika melakukan itu. Niatkan gak hanya tentang motivasi kita ingin mendapatkan itu, tapi niatkan seolah-olah Allah itu lihat, Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Nah, mungkin itu semoga bermanfaat buat kalian, dan semoga aku juga bisa menerapkan ini. Terima kasih, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong!